Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Javier Ivan Widiadana Nugraha yang 1912-1006, jurusan S1 Sistem Informasi 01. Oke, di sini saya akan mencoba mempresentasikan dampak dari belajar tentang interpersonal skill dan rencana pengembangan di masa yang akan datang. Oke, pertama saya akan menyampaikan pengertian interpersonal skill terlebih dahulu. Untuk pengertiannya, interpersonal skill itu dapat diartikan sebagai keterampilan atau kemampuan individu untuk mengenal, menghadapi, dan berkomunikasi atau berinteraksi dengan pihak lain secara individu maupun berkelompok. Nah, untuk interpersonal skill ini dia juga merupakan bagian dari soft skill. Nah, soft skill itu sendiri adalah kepribadian, atribut personal atau kemampuan komunikasi seseorang yang dibutuhkan untuk meraih kesuksesan dalam suatu pekerjaan. Nah, jadi soft skill itu kan penting ya untuk mencari pekerjaan ke depannya. Lanjut, kita akan membahas tentang jenis-jenis interpersonal skill. Interpersonal skill ini mempunyai peranan yang sangat penting untuk meraih kesuksesan. Interpersonal skill ini dapat dibagi menjadi beberapa jenis, ini banyak ya, namun saya sampaikan beberapa aja. Yang pertama itu adalah keterampilan mendengar. Komponen terpenting dari komunikasi adalah mendengar. Maksudnya adalah tidak hanya mendengar secara harfiah dengan alat pendengaran, melainkan mampu mencerna serta menerjemahkan maksud dari pemberi pesan atau orang yang mengajak berbicara. Yang kedua adalah umpan balik atau providing feedback. Umpan balik ini merupakan suatu interpersonal skill dalam bentuk keterampilan seseorang untuk memahami segala dampak atas perilaku terhadap diri sendiri dan orang lain. Misalnya, ketika berbicara sesuatu akan membuat sakit hati atau sebaliknya bikin orang lain jadi senang. Nah, jadi kita berhati-hati dulu ya sebelum berbicara. Ini dampaknya akan membuat sakit hati atau tidak bagi orang lain. Yang ketiga adalah keterampilan membujuk atau persuading. Dalam hal ini seseorang harus dapat memberikan pengertian atau bujukan pada orang lain sehingga orang tersebut bersedia mengikuti kehendak maupun keinginan dari orang yang mengajaknya secara sukarela. Nah, yang terakhir adalah resolving conflict. Maksud dari istilah ini adalah kemampuan menyelesaikan masalah ketika sedang mendapatkan konflik dan masalah dengan orang lain. Nah, jadi itu jenis-jenis interpersonal skill. Lalu kita akan berpindah membahas tentang manfaat dari interpersonal skill. Oke, dengan memiliki interpersonal skill yang baik, maka seseorang akan mendapatkan banyak sekali manfaat atau keuntungan dari interpersonal skill yang baik itu. Seperti yang pertama, meningkatkan hubungan individu dengan individu. Nah, dengan adanya kemampuan interpersonal skill ini tidak menutup kemungkinan bahwa kita akan menjadi pribadi yang sangat dihargai oleh orang lain. Dengan begitu, orang tidak akan sungkan kepada kita ketika ingin membangun suatu hubungan yang baik secara personal, secara individu. Oke, yang kedua adalah meningkatkan hubungan individu dengan kelompok. Nah, tadi yang individu dengan individu, sekarang individu dengan kelompok. Nah, ini ketika sudah tidak ada lagi keraguan seseorang terhadap kemampuan kita, maka sudah pasti bahwa kita juga dapat dengan mudah memberikan sebuah kepercayaan untuk memegang tanggung jawab tertentu seperti menjadi seorang ketua regu atau ketua kelas atau pemimpin. Nah, secara tidak sadar kita akan menjadi lebih sering untuk bertemu dengan banyak orang dan otomatis menjadi sebuah hubungan agar tidak tercipta konflik di tengahnya. Oke, itu yang kedua. Yang ketiga adalah meraih kesuksesan. Nah, kita dapat meraih kesuksesan dengan interpersonal skill yang bagus. Sudah pasti bagi seseorang yang memiliki interpersonal skill yang baik akan lebih mudah diterima oleh lingkungan sekitar atau lingkungan baru yang baru dicoba sekalipun. Nah, maka pasti akan mudah bagi kita untuk dipromosikan dalam sebuah karir untuk mengemban
amanah suatu pekerjaan yang dinilai layak untuk mendapatkannya. Dan ketika menjalankan bisnis sendiri pun, kita mudah memperoleh relasi karena faktor dari interpersonal skill yang baik tadi. Selanjutnya yang keempat adalah meningkatkan kemampuan berinteraksi dengan masalah kelompok atau masyarakat. Sebagai makhluk sosial sudah pasti akan menjumpai suatu konflik di perjalanannya. Salah satunya adalah konflik dalam bermasyarakat, kehidupan bermasyarakat ya. Menjadi anggota masyarakat sudah selayaknya untuk saling membantu dan tolong menolong satu sama lain. Dan begitu ketika orang lain tertimpa musibah, maka kita dengan sikap harus selalu bersedia membantu atau mencari solusi terhadap orang yang sedang kesulitan atau mempunyai masalah tersebut. Oke, selanjutnya adalah meningkatkan kemampuan manajemen. Manajemen yang dimaksud di sini adalah segala bentuk manajemen seperti mengatur uang, tenaga, waktu dan sebagainya. Disiplin dan bertanggung jawab adalah salah satu ciri orang dengan interpersonal skill yang baik. Maka tidak heran jika mereka menangani segala sesuatu bentuk manajemen dengan cekatan dan tanpa mengeluh. Manfaat berikutnya adalah untuk membentuk citra diri. Nah, kemampuan dan kepandaian serta kemahiran saat berkomunikasi akan membuat seseorang selalu dianggap oleh orang lain sebagai sosok yang baik. Contoh sederhananya adalah bicara dengan sopan, bersikap ramah dan seterusnya. Nah, itu akan membentuk citra diri yang baik untuk kita. Selanjutnya kita akan membahas tentang tips meningkatkan interpersonal skill ya. Untuk memperoleh kemampuan interpersonal yang baik, maka ada beberapa cara untuk meningkatkannya. Seperti yang pertama itu tersenyum, yang kedua apresiasi, selanjutnya simpati, yang keempat menjadi penyemangat bukan pengeluh, yang kelima adalah tengahi konflik, yang keenam menjadi pendengar yang baik, yang ketujuh adalah tingkatkan komunikasi. Itu adalah tips untuk meningkatkan interpersonal skill yang baik. Nah, selanjutnya saya akan membahas tentang rencana pengembangan yang akan dicapai. Nah, untuk rencana pengembangan yang akan dicapai di masa mendatang adalah karena interpersonal skill juga merupakan bagian dari soft skill ya. Jadi saya ingin lebih meningkatkan lagi interpersonal skill saya atau keterampilan interpersonal saya. Karena seperti yang sudah saya jelaskan di awal tadi, interpersonal skill yang baik maka akan berdampak baik atau positif juga untuk kehidupan kita masing-masing individu. Nah, untuk kesimpulannya adalah interpersonal skill tidak hanya bisa dianggap sebagai keterampilan semata-mata, melainkan sebuah kebutuhan, sehingga setiap orang perlu mempelajari dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari agar dapat menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Oke, mungkin sekian saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.